Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas Bank Jatim atau kode sahamnya BJTM. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil dari materi Public Expose yang tahun 2019 ya. Di sini kalau misalnya kita lihat jaringan Bank Jatim ya, ini Jawa Timur punya provinsi. Di sini kita lihat dia punya kantor pusatnya 1 ya, lalu ada kantor cabang 48, kantor cabang pembantu 170, lalu ada kantor kas 209, dan kalau misalnya kita lihat dari petanya aja, ini sebenarnya udah tersebar di mana-mana ya kan. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan Bank Jatim ini kinerjanya bakal terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ya. Kalau misalnya Jawa Timur meningkat ekonominya, ya udah Bank Jatim juga bakal kebagian pertumbuhan. Dan kenapa kita beli Bank Jatim ya kan? Kebanyakan orang beli Bank Jatim itu karena perusahaan ini rajin membagikan dividen. Dari tahun 2012 sampai tahun 2018 perusahaan ini nggak pernah absen bagi dividen. Dari 39,74 di tahun 2012 itu terus meningkat menjadi 45,61 di tahun 2018. Jadi kalau misalnya kita lihat dari payout ratio-nya, ini juga belum 100% ya. Masih di kisaran 50-an% di tahun 2018. Nah, dari sini boleh dikatakan kalau kita beli saham Bank Jatim ya, kita mengharapkan perusahaan ini terus membagikan dividen. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Stockbit ya, Stockbit kita lihat dari sisi manajemen effectiveness-nya terlebih dahulu ya. Return on equity-nya di kisaran 13,9%. Ini cukup bagus. Lalu kalau misalnya kita lihat dari total liabilities dibagi total equity-nya, ini di kisaran 7,51 kali. Jadi sebenarnya asetnya cukup beresiko ya dari sisi neracanya. Dan kalau misalnya kita lihat dari current PE ratio, sebenarnya nggak mahal banget dan juga nggak murah banget ya. Jadi so-so lah ya, di kisaran 7,59 kali PE ratio-nya, sementara PBV-nya 1,05 kali, juga cukup oke ya, nggak murah nggak mahal. Kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerjanya, dari income statement-nya ya, nah dari income statement-nya interim year to date dari 9 bulan, ini pendapatannya justru meningkat dari 4,3 triliun menjadi 4,4 triliun. Gross profit juga masih naik dari 2,9 menjadi 3 triliun. Dan kalau misalnya kita lihat dari laba bersihnya ternyata cukup stabil dari 1,14 triliun turun sedikit menjadi 1,1 triliun. Lalu dari sisi cash flow statementnya ini yang perlu menjadi concern ya sebenarnya. Di 9 bulan tahun 2020 cash flow from operationnya ini negatif 2,4 triliun. Ya 2,4 triliun, di tahun 2019 negatifnya cuma 654 miliar. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi arus kas investasinya, negatifnya juga gede banget, 3,5 triliun ya. Kalau misalnya kita bandingin tahun 2019 cuma 1,7 triliun. Nah ini arus kas pendanaan kenapa dia bisa negatif? Karena perusahaan ini selain membayar pinjaman juga membagikan dividen sekitar 724 miliar. Ya sebenarnya ini supaya image BJTM sebagai perusahaan yang rajin membagikan dividen itu nggak hilang gitu. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuasinya, nah ini dari sisi valuasinya sebenarnya BJTM ini harganya sekarang seperti apa ya kan? Oke, kalau misalnya kita pakai dari valuasi Stockbit, dari harga sekarang 675. Sebenarnya fair value-nya itu di kisaran 683 per lembar. Sementara kalau konsensus ini paling tinggi di 860 per lembar. Ya, walaupun konsensus di bawahnya 640-nya, jadi di kisaran ini ya 700-750 lah ya per lembarnya untuk fair value dari si BJTM. Jadi kalau misalnya kita lihat dari harga sekarang 675 per lembar dan perusahaan ini tetap rajin membagikan dividen, ya seharusnya sudah cukup menarik karena memberikan dividen yield sekitar 5% lebih ya. Ya dari situ cukup menarik untuk BJTM. Ya jadi dari saya tentang BJTM sekian ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.